Duka dan atmosfer kelam menyelimuti bumi Turkiye dan juga dunia. 6 Februari 2023, gempa berkekuatan 7,8 magnitudo mengguncang bumi Turkiye. Tanpa isyarat, guncangan gempa meluluhlantakkan permukiman di Kahramanmaras sekitar pukul 4 pagi waktu setempat. Serupa susunan Lego yang ditiup oleh hembus angin, gedung-gedung bertingkat runtuh dan rata dengan tanah. Lebih dari 20.000 korban jiwa tewas, menyisakan trauma bagi Turkiye dan juga dunia. Bencana kali ini disebut sebagai gempa paling mematikan di Turkiye. Mirip seperti di Indonesia, potensi gempa di Turkiye memang sulit untuk dihindari. Kenapa? Karena negara 1000 masjid ini berada di wilayah patahan lempeng Anatolia. Pergerakan sepanjang lempeng Arab dan Turkiye bagian tenggara di patahan Anatolia Timur disinyalir jadi biang keladi gempa kali ini. Jika menggunakan istilah ilmiah, gempa tektonik kali ini disebut dengan istilah strike-slip earthquake. Waktu kedua lempeng ini saling bergesekan, pelepasan gerakan di sepanjang patahan itulah yang menghasilkan gempa dahsyat kemarin. Di samping pergerakan lempeng Anatolia, pusat gempa kemarin juga relatif dangkal, yakni sekitar 17,9 km di dekat kota Gaziantep. Kota yang dihuni sekitar 2 juta penduduk. Tak hanya mengeluarkan suara mengerikan, tapi gempa ini juga melepaskan energi yang jauh lebih besar jika dibandingkan dengan gempa berkedalaman di dalam kerak bumi. Fenomena alam seperti pergeseran lempeng Anatolia memang tak bisa dihindari. Ahli vulkanologi di Universitas Portsmouth, Inggris, Carmen Solana mengatakan, karena gempa sulit diprediksi, maka sangat penting untuk membangun gedung yang tahan gempa di daerah rawan. Namun sangat disayangkan, infrastruktur yang memenuhi standar gempa modern di Turkiye belum terbangun secara merata. Tingginya tingkat urbanisasi, layanan infrastruktur yang tak memadai, dan degradasi lingkungan jadi faktor tambahan yang menyebabkan gempa kali ini sangat merusak. Di samping itu, gempa ini terjadi sekitar pukul 4 pagi di saat penduduk sedang pulas tertidur. Gempa yang terjadi pada dini hari menyebabkan warga tak memiliki kesempatan untuk melakukan penyelamatan lebih dini. Gempa kali ini bukan yang pertama kalinya terjadi di Turkiye. Rentetan gempa-gempa berkekuatan masif telah beberapa kali melanda Turkiye. Jika ditarik mundur, di tahun 1822, tepatnya tanggal 13 Agustus, gempa bermagnitudo 7,4 juga terjadi di wilayah Gaziantep. Efeknya tak jauh berbeda. Kala itu, hampir seluruh kota hancur dan korban jiwa mencapai puluhan ribu jiwa. Lalu, pada tanggal 17 Agustus 1999, gempa hebat kembali mengguncang Turkiye. Dunia mengenal insiden itu dengan sebutan gempa Izmit. Sekitar 17.000 orang meninggal karena gempa bermagnitudo 7,6 ini. Pemerintah Turkiye lantas menyusun undang-undang konstruksi bangunan tahan gempa modern. Undang-undang ini disahkan pada tahun 2004 saat Presiden Erdogan masih menjabat sebagai Perdana Menteri.
Di dalam undang-undang ini, pemerintah dan akademisi Turkiye mewajibkan seluruh bangunan memenuhi kualifikasi tahan gempa. Undang-undang ini juga mengatur mengenai standar kualitas konstruksi yang telah ditetapkan. Bahkan, dalam undang-undang ini disebutkan bahwa konstruksi dinding dan lantai harus saling mengikat dengan baik. Penggunaan material juga telah diatur sedemikian rupa, sesuai dengan standar tahan gempa. Namun, sayangnya undang-undang ini seolah tak diterapkan secara merata di seluruh Turkiye. Pasalnya, jumlah bangunan yang runtuh karena gempa Turkiye baru-baru ini tidaklah sedikit. Sejarah mencatat, negara ini telah mengalami berbagai gempa yang memakan lebih dari belasan ribu korban jiwa. Sebelum gempa tahun 2023, gempa Izmit tahun 1999 adalah gempa terakhir yang memakan hingga belasan ribu korban jiwa. Sejak tahun 2000 atau era milenium, terdapat 16 gempa yang berkekuatan lebih dari 5 magnitudo mengguncang bumi Turkiye. Negara Turkiye memang tak bisa lepas dari potensi gempa berkekuatan dahsyat. Tapi, gempa Kahramanmaras pada 6 Februari 2023 yang lalu telah mengguncang dunia karena memakan lebih dari puluhan ribu korban jiwa. Gempa serupa memang bukan yang pertama terjadi di Turkiye. Berbagai antisipasi dan mitigasi telah diupayakan pemerintah Turkiye untuk mencegah dampak kerusakan yang berlebihan. Hingga kini, pemerintah Turkiye dan dunia masih terus bahu-membahu untuk mengevakuasi dan menemukan korban jiwa dari gempa yang telah terjadi.